Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning, boys. Good morning, girls. How are you today? Apa kabar anak ustazah yang soleh dan soleha? Ustazah berharap ananda semua selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Untuk anak ustazah di rumah, tetap semangat belajarnya ya, Nak. Now, in this video, we will learn about lesson 3. The title of lesson 3 is I have a fever. Pada pembelajaran ketiga di semester 1 ini yaitu tentang yang berjudul I have a fever. Saya demam. Before we start the lesson, let's pray together. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya, Nak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Okay, students, all of you take your English book and then open page 33. In lesson 3, what we have learned in English subject, especially lesson 3, apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran ketiga ini? The first one is part of the body, the second one is sickness, and the last one is expressing sympathy. Ada 3 poin penting yang akan kita pelajari pada lesson 3 ini, yaitu parts of the body, bagian-bagian anggota tubuh, sickness, nama-nama penyakit, expressing sympathy, ekspresi atau ungkapan simpati kepada seseorang. Pada video kali ini kita akan membahas 2 poin saja ya, Nak. Dulu, yang pertama part of the body dan yang kedua adalah sickness. The first point in lesson 3 is part of the body. Pada poin pertama pada lesson ketiga ini yaitu menjelaskan bagian-bagian anggota tubuh. Ananda di sini sudah lihat semua ya. Ada gambar boy atau anak laki-laki di sana. Ada bagian-bagian anggota tubuhnya di dalam bahasa Inggris. Kita baca sama-sama ya, Nak. Dan sekalian terjemahkan bersama-sama. Hair, rambut. Eye, mata. Kalau matanya 2, menggunakan ujungnya dikasih huruf S. Jadi eyes, mata. Forehead, kening. Ear, telinga. Tooth, gigi. Kalau giginya 1 kita gunakan tooth. Kalau giginya banyak atau lebih dari 1, maka kita gunakan teeth. T-E-E-T-H. Gigi. Mouth, mulut. Nose, hidung. Neck, leher. Shoulder, pundak. Chest, dada. Stomach, perut. Hand, tangan. Elbow, siku. Arm, lengan. Finger, jari.
leg. Kaki. Kaki bagian atas ya, leg itu nak. Knee. Lutut. Kalau lututnya ada 2, maka kita tambah S pada ujung kata, knees. Ankle, pergelangan kaki. Foot, kaki. Anak ustazah, ada yang tahu the song of the part of the body, lagu nama-nama anggota tubuh? Kalau ingat, kita nyanyikan sama-sama ya nak. 1, 2, 3. Sambil touch your body ya nak. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Once more. Sekali lagi ya nak. 1, 2, 3. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Good job. Thank you Ananda Ustazah. Nah, Ananda semua harus hafal dan tahu ya nama-nama anggota tubuh kita di dalam bahasa Inggris. Next, open page 36. Anak ustazah buka buku bahasa Inggrisnya halaman 36. Look and write. Lihat dan tulislah. Tugas Ananda, silahkan tulis nama-nama anggota tubuh atau bagian tubuh pada gambar di buku halaman 36. Berdasarkan kata-kata yang ada pada buku halaman 36. Dicocokkan ya nak, gambar beserta kata. Next, the second point in lesson 3 is sickness. Pada bab ketiga ini, poin kedua adalah yang kita pelajari sickness atau nama-nama penyakit. Di sini ada beberapa contoh penyakit di dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama, headache. Repeat after me, headache. In Indonesian is sakit kepala. Good job. Fever. Fever. Demam. Toothache. Toothache. Sakit gigi. Earache. Earache. Sakit telinga. Flu. 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 Backache. Sakit pinggang. Stomachache. Stomachache. Sakit perut. Cook, batuk. Nah, Nanda Ustazah, ini adalah beberapa contoh nama-nama penyakit di dalam bahasa Inggris. Sekarang, untuk memudahkan Ananda Ustazah menghafal dan mengingatnya, coba perhatikan pada kata headache, toothache, earache, backache, and stomachache. Di sana ada contoh beberapa nama penyakit kan nak? Nah, untuk memudahkan anak ustazah, headache contohnya ya, head, kepala, ache, A-C-H-E itu adalah sakit. Jadi Ananda ustazah, kalau Ananda ingin membuat sakit kepala dalam bahasa Inggris, Ananda tulis dulu head, kepala. Setelah itu ditambah akhirannya ache, sakit kepala. Do you understand? Kita coba ya untuk backache. Back, punggung. Ditambah kalau dia sakit punggung, yaitu
Back, punggung, and ache, sakit, sakit punggung. Stomachache, stomach, perut, sakit perut ditambah ache. Do you understand? Ustazah berharap Ananda mengerti ya, Nak. Nah, ini contoh kalimatnya. Look at this picture. My foot hurt. My foot hurts. Kaki saya sakit atau kaki saya terluka. Ya. Kalau kita buat kalimat, saya sakit kepala. Bagaimana, Nak? I have a headache. I have a headache. Repeat after me. I have a headache. And then sakit gigi. I have a toothache. I have a toothache. Saya batuk. I have a cold. I have a cold. Do you understand? Dihafal ya, Nak? Nama-nama penyakit dalam bahasa Inggris. Next, open page 41 and 42. Anak Ustazah, buka bukunya halaman 41 dan 42. Listen and circle. Di sana, Ananda silakan scan barcode pada aplikasi Erlangga Reader. Kemudian, Ananda dengarkan audio dan lingkarilah jawaban yang benar sesuai dengan audio yang Ananda dengar. And then, page 45. Open page 45. Listen and do. Di sini ada 4 contoh bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit datang kepada kita. Yang pertama yang kita lakukan adalah take the medicine. Take the medicine in Indonesian is ya, minumlah obat. Take a rest, istirahat. Take a rest, istirahat yang cukup. Drink water, minum air putih. Do exercise, olahraga. Okay, students, I think that's enough for this video, this lesson. I hope you all understand about this lesson. And then, thank you for your attention. Good luck, boys and girls. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.